Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil judul ketaatan mendatangkan berkat dan kekuatan. Di mana ayat firman Tuhan yang kita mau perdengarkan dan kita mau pelajari, ya, kita ambil di Ulangan 11 ayat 8 sampai yang ke-32. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan rema bagi kehidupan kita. Karena kita percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan kita minta buka hati Tuhan supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati kita yang subur. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas hari yang sudah Engkau sertai hingga pada malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah firman Tuhan yang kami perdengarkan dan kami sampaikan boleh memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan perkataan-Mu, dan kami mau belajar taat untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, tema pada malam hari ini, ya, kita mau belajar firman Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat dan kekuatan. Ya, firman Tuhan yang kita ambil dari Ulangan 11 ayat 8 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan padamu hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri di mana engkau masuk dan mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi di negeri kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang gunung-gunung dan lembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, pada malam ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan tanahmu pada masanya, lalu awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembahnya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang dahimu.
Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan padamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapimu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebel. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya, sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon terbaktin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberang sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan padamu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang ingin masuk dan menduduki, mendiami sungai Yordan, saudaraku? Tentu saudara dan saya ingin masuk ke sungai Yordan, di mana di dalam sungai Yordan ini Tuhan memberikan kita segala kelimpahan. Tuhan memberikan segala kemudahan ketika kita taat di dalam ketetapannya dan peraturan-peraturan yang Tuhan buat hari ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang yang mengingini berkat Tuhan dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan tetapi mereka sendiri tidak mau membayar harga dalam hidupnya. Mereka tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan, tetapi mengingini berkat Tuhan. Bagaimana bisa, Bapak Ibu Saudara? Firman kali ini sudah jelas menyatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebaliknya, tidak ada ketaatan, tak ada berkat. Jadi Tuhan, saudaraku, menuntut ketaatan kita sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya dan mengasihi Dia.
Ya, tidak ada ketaatan tanpa ada bukti, saudara. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan inilah yang akan membawa kita, saudara dan saya, kepada penggenapan janji Tuhan. Berkat Tuhan, mujizat, kemenangan, pemeliharaan, perlindungan, bahkan sampai diluputkan dari hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketaatan tanpa mengenal kompromi, ya, tidak ada kompromi ketika kita mau mencoba untuk taat dengan Tuhan. Ya, kita bisa belajar, ya, kita bisa melihat, ya. Saudara mungkin hafal, saudara mungkin tahu, ya, soal Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, yang memilih taat kepada Tuhan walaupun, ya, nyawanya menjadi taruhannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mereka, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, daripada harus mengikuti perintah raja untuk menyembah patung, ya, mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Allahnya. Ya, raja pada saat itu, ya, menyuruh mereka bertiga untuk menyembah patung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetapi mereka tidak mau berpaling dari Tuhan. Mereka tetap setia. Mereka selalu melihat dan memandang dan berdoa kepada Tuhan Allah mereka. Ya, tidak ada gunanya, ya, memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, jawab mereka, jika hal kami yang punya sanggup melepaskan kami, ya. Jadi Sadrak, Abednego berkata, ya, kepada raja tersebut, ya, jika Allah kami yang punya sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, ya, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi mereka berkata kepada raja, tetapi seandainya tidak, ya, hendaklah Tuhanku mengetahuinya, ya Raja. Ya, mereka mengatakan hal seperti itu, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara bisa baca di Daniel 3 ayat 16 sampai yang ke-18, ya, di mana mereka pada saat itu dihadapkan dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mereka disuruh untuk menyembah patung yang diperintahkan oleh raja pada saat itu, dan mereka, ketika mereka tidak mau menyembah Allah itu, mereka akan dimasukkan di dalam perapian yang luar biasa. Tetapi mereka tetap, ya, mengatakan, kami punya Allah yang kami puja, dan kami percaya Allah sanggup, ya, Allah sanggup untuk membebaskan kami. Wow, luar biasa, ya. Ketika itu maka geramlah hati si raja, ya, sehingga tiga pemuda ini, ya, tiga orang ini dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala, ya, yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Tetapi saudaraku, perhatikan, tepat pada waktunya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya atas mereka, saudara. Ya, ketiga orang tersebut, ya, mengalami perlindungan dan pembelaan yang luar biasa dari Tuhan secara ajaib. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketaatan juga menghasilkan kekuatan yang besar, Bapak Ibu. Ya, di dalam diri kita, diri saya, diri Bapak Ibu semua, saudaraku semua, ya, Alkitab menggambarkan orang yang taat, ya, sebagai orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita taat, maka kita bersikap, bertingkah laku menjadi lebih bijaksana. Ya, ketika kita bijaksana, ya, maka segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan arahan tuntunan Tuhan, karena kita hidup dalam ketaatan Tuhan, ya, itu diibaratkan, ya, seperti mendirikan rumah di atas batu, ya, yang tak tergoyahkan, ya, sekalipun diterpa hujan, banjir. Ya, Alkitab mencatat di Matius 7
ayat 24 sampai yang ke-27. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ini pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Apakah saudara mau taat atau tidak taat? Ya, harus ada harga yang dibayar, ya. Harus ada harga yang kita harus perjuangkan ketika kita ingin melakukan taat kepada Tuhan, ya. Ketika kita taat, ya, Alkitab mengatakan orang taat sudah pasti orang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bagaimana caranya? Ikuti kehendak firman Tuhan, dan harus ada harga yang dibayar untuk sebuah ketaatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita tinggal pilih, apakah kita ingin mendapatkan berkat ataukah kita ingin mendapatkan kutuk, ya. Itu pilihan kepada kita, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, di Mazmur 24 ayat yang kelima, ya. Perhatikan saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang taat. Dialah yang akan menerima berkat. Saya ulangi, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya, haleluya, puji namanya Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, sebuah ketaatan adalah sebuah proses, ya. Di dalam suatu pemerintahan, ketika tidak ada peraturan, ya, tidak ada undang-undang atau ketaatan di dalam pemerintahan, maka negara ini akan kacau, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tidak usah jauh-jauh, ya. Kita bisa mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, ya, membentuk suatu ketaatan, membentuk suatu peraturan, ya, tata tertib, kedisiplinan. Maka ketika kita memiliki ketaatan di dalam keluarga, lingkungan paling kecil di dalam keluarga kita, maka Tuhan berikan dan janjikan semua yang kita bisa dapatkan ketika kita hidup taat, ya. Anak-anak disiplin, ya. Suami, istri taat dan takut akan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu bersama-sama di dalam keluarga, ya. Taat dengan Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan, takut akan Tuhan, dan Tuhan janjikan, ya, di Ulangan, seperti saya katakan tadi, di Ulangan, ya, di Ulangan 11 ayat 8 tadi, saudara, ya, ketaatan mendatangkan berkat, ya. Kamu harus, ya, saudara harus menaruh perkataan Tuhan ini di dalam hati saudara dan saya, sampai di dalam jiwa saudara dan saya, ya. Kita harus mengikatnya sebagai tanda pada tangan, ya, kita, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, ya. Ketaatan dan ketetapan Tuhan adalah berkat bagi saudara dan saya. Mari kita mau belajar untuk taat, ya, kepada Tuhan, ya, taat dengan ketetapannya, karena Tuhan sendiri mengajarkan kunci ketaatan kita adalah mengikuti segala firman kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita sudah perdengarkan, ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan saudara, ya. Dan saudara semakin diberkati Tuhan, ya. Saudara semakin dikaruniakan kasih karunia oleh Tuhan, oleh ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji namanya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau firman-Mu pada malam hari ini, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami diajarkan untuk taat
kepada ketetapan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan berjanji berkat turun atas kami. Kami mau Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk melaksanakan perintah-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan terikat di dalam tangan kami, bahkan sampai di jiwa kami Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kekuatan kepada Tuhan, ya, sehingga kami dapat jalan oleh ketaatan kami untuk hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.